Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah Baik, Kak Hitma. Ya, tadi sudah sarapan atau belum sebelum berangkat tadi? Ya, Pak. Sudah, Pak. Tadi sarapan pakai apa ya? Nasi goreng. Pak. Ah, ya. Nasi uduk, Pak. Wah, ya macam-macam ya. Nah, setelah sarapan pasti kalian bersemangat untuk belajar ya. Nah, kita mulai dulu ya sebelum kita belajar. Marilah kita Pancasila dulu dipimpin oleh salah satu dari teman kita. Ayo, sekarang giliran siapa? Ayo. Gilirannya saya, Pak. Oh ya, bisa dipimpin oleh Bayu yang tadi. Ya, bisa, Pak. Ya, Pancasila dulu. Ya, Pancasila. Satu, ketuhanan. Saya ulang ya, Pak. Diulangi lagi ya, diulangi Oh, lagi. teman-teman saya mengikuti gitu ya, Pak? Ya, mengikuti setelah Bayu nanti. Iya. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Tiga. persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, Empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Pinter semua ya. Nah, sebelum kita mulai setelah Pancasila, ayo kita berdoa dulu ya. Bayu sekalian dipimpin juga ya berdoanya. Oke, siap, Pak. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitar kita pada pembelajaran pertama. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, masih ingatkah kalian pelajaran yang kemarin? Masih, Ada yang masih ingat? Ya, kita Pak. belajar tentang wujud benda ya. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Apakah itu? Padat, cair, dan gas. Iya, ternyata masih ingat semua. Ada padat, benda padat ya, kemudian benda cair, dan benda gas. Nah, untuk kali ini kita akan belajar selanjutnya, yaitu tentang benda yang ada di sekitar kita ya, atau benda di sekitarku. Subtema 4-nya itu keajaiban perubahan wujud di sekitarku, berarti memanfaatkan keajaiban perubahan wujud benda ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kita dapat menganalisis perubahan wujud menguap. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penguapan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan proses perubahan menguap. Lalu menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud menguap. Kemudian menganalisis hubungan antar satuan waktu dan menyelesaikan pengkonversian antar satuan waktu yang digunakan sehari-hari. Nah, tahukah kalian bagaimana garam bisa terbentuk? Apakah kalian tahu garam itu dari mana asalnya? Air laut. Pak. Iya, Air laut ya. Iya. Prosesnya kalian tahu apa tidak proses pembuatannya? Belum, Tahu, Pak. Belum, Oh, ada yang tahu, ada yang belum. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pembelajaran kali ini ya. Nah,
Ini dia. Nah, ini adalah proses pembuatan garam ya. Ini tepatnya lagi mengumpulkan ya, mengumpulkan garam yang sudah jadi. Ya, ini petani garam memproduksi garam. Nah, dalam proses pembuatan garam ada keajaiban perubahan wujud. Ada yang tahu perubahan wujud apa? Dari cair menjadi padat, Pak. Cair Iya. menjadi gas. Cair menjadi Gas gas. Ya, itu perubahan apa ya? menguap. Menguap. Nah, dari setelah airnya menguap akan timbul butiran kristal ya, kristal garam-garam itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat cerita selanjutnya. Nah, ini. Ada yang tahu ini pulau apa? Pulau Madura, Pak. Madura. Madura, Pak, Madura. Madura, Pak. Iya, iya, Pak. Pulau Madura ya. Nah, di situ dikenal dengan apa ya? Ada yang tahu? Pulau Banyak Garam, Pak. laut. Garam. Ada ya, laut garam ya. Nah, Pulau. ini dia, Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam sehingga dijuluki Pulau Garam. Nah, Garam. kenapa kok dijuluki Pulau Garam? Karena sebagai penghasil garam di Jawa Timur ya, yang Saya kira terbesar pulaunya kemungkinannya. asin, Pak. Wah, bukan ya. Kalau pulaunya asin nanti diambil sedikit-sedikit habis no. Jadi penghasil garam, gitu ya. Iya, Pak. Nah, seperti apa pembuatan garam di Madura? Kita bisa cari tahu ya. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, bisa minta tolong untuk dibacakan, Dian ya, Dian bisa dibacakan ini proses pembuatan garamnya. Oh iya. Semuanya, Pak. Apa cuma satu, Pak? Semuanya ya, Oh itu iya, prosesnya semuanya. berdasarkan gambar itu. Ya. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan terisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Iya, terima kasih. Nah, Ya, itu Pak. betul ya. Pertama itu petani menyiapkan petak-petak tambak ya untuk diisi air laut. Kemudian diisikan air laut. Nah, di situ air laut akan menguap. Terkena sinar matahari akan tersisa kristal-kristal garam. Setelah 210 hari, nah itu garam bisa dipanen, kemudian dijual ya. Dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan kemudian dikirim ke daerah lainnya. Nah, dari proses pembuatan garam ada keajaiban perubahan wujud, yaitu menguap. Nah, kalian tahu ya menguap itu apa? Nah, kalian tadi sudah menyebutkan perubahan wujud dari cair menjadi gas. gas. Ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita bisa membuat kelompok ya. Kita berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Bapak ingin kalian memilih sendiri ya, tidak Bapak pilihkan. Jadi kalian pilih 3 anak dan ada satu kelompok yang berisi 2 anak karena siswanya 11 ya ini. Ya, silakan. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD bagi kalian semua ya, seperti kelompoknya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana proses pembuatan garam atau keajaiban apa yang ada di dalam proses pembuatan garam, yuk kita lihat video kali ini. Ya, ini garam merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud. Nah, buat apa ya garam itu?
Buat masak, Buat Pak. masak, Pak. Buat masak. Buat pertanian juga bagaimana? ada, Pak. Buat Oh iya, pertanian, buat pinter bisa buat dikasihkan pertanian. minumnya ternak, Bek. Pak. Oh Ya. iya, untuk minum ternak ya campurannya. Nah, berarti manfaat garam sangat banyak. Bagaimana bisa dibayangkan kalau kita tidak ada garam? Itu mungkin masakan jadi gimana ya? Kalau tak ada Hambar, Dihambar, Pak. Pak. oh, hambar ya. Jadi garam itu sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan lagi. Tidak ada suaranya ya, biasa- Pak. Tidak ada suaranya? Enggak, Pak. Videonya enggak ada suaranya. Ya, sebentar. Garam sebagai sekarang bumbu sudah masakan kan? Ya, Pak. Oke, garam adalah bahan makanan. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, biasanya melihat garam di mana ya kalau di rumah? Di dapur, Pak. Oh, di dapur. Biasanya yang membuat, yang mengambil siapa ya? Yang memanfaatkan garam itu Pak di dapur? Ibu. Iya, untuk memasak ya. Ya. Nah, Makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Oh ya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Garam dihasilkan dari air laut. Biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai, petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, proses pembuatan garam pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak, kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman ya, tertentu. ini dia. Berarti pertama petani menyiapkan petak tambak ya, kemudian di dalam petak tambak harus dipadatkan, kemudian diisikan air laut. Dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Ya, yang menguap apa ya ini anak-anak? Air laut. Airnya, Pak. Iya, benar. Jadi air lautnya menguap, tinggal menyisakan kristal garamnya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Nah, jangan menunggu musim hujan karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oke, benda cair berubah menjadi benda gas karena adanya proses penguapan. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat. Ya, itu tadi videonya. Ada yang tahu penguapan? Nah, penguapan itu tadi apa ya? Ada yang bisa menjelaskan berdasarkan Saya, video Pak. tadi? Iya, Anggi ya, itu apa? Menguap itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Iya, pinter ya.
selanjutnya ya kita akan berdiskusi. Nah, apa yang kita diskusikan yaitu LKPD yang sudah saya bagikan tadi ya. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, air laut termasuk benda apa, anak-anak? Air laut itu Cair, Pak. air itu benda cair. Nah, saat dipanaskan, gimana air laut itu jika dipanaskan? Menguap. Menguap, Pak. Menguap menjadi apa? Menjadi Gas. 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 Nah, saya ulang lagi. Perubahan wujud dari cair atau air tadi menjadi gas itu apa ya, anak-anak? Menguap. Menguap, Pak. Menguap. Ya. Nah, sekarang ini kegiatannya. Sebutkan kegiatan sehari-hari yang termasuk penguapan. Yang kedua, tuliskan proses pembuatan garam ya. Nah, ini yang pertama, pembuatan garam untuk kegiatan yang termasuk penguapan. Terus untuk yang nomor 2 dan 3 bisa diskusikan ya bersama kelompoknya. Nanti kalian presentasikan jawabannya apa saja. Terus kemudian tuliskan proses pembuatan garam. Yang pertama, petani menyiapkan petak tambak sebagai wadah air laut. Yang kedua, ketiga, dan keempat, kalian diskusikan. Kemudian setelah ini kalian akan presentasi. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan itu ya. Waalaikumsalam. Ayo kita mulai berdiskusi. Di mana, Nak? Ya, gimana Eka? Pak Hetma, saya mau tanya, Pak. Iya, Bayu gimana? Mengkristal itu perubahan wujud apa tidak, Pak? Mengkristal. Iya, perubahan wujud dari cair menjadi padat itu. Terus, kalau ini tadi kan dari air laut ya, Pak? Iya, dari air Terus laut. jadi garam berarti itu termasuk garam itu termasuk mengkristal apa menguap ya, Pak? Ya, begini ya. Ini tadi prosesnya, proses pembuatan garam. Jadi dalam proses pembuatan garam itu ada penguapan. Nah, kan air laut itu dipanaskan dahulu, kemudian setelah dipanaskan akan menguap menjadi gas. Nah, itu salah satu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, untuk masalah pengkristalan ya atau mengkristal itu akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk kali ini kita masih membahas tentang penguapan. Tetapi untuk itu tadi dari cair menjadi kristal itu juga termasuk perubahan wujud juga. Seperti itu Bayu ya. Jadi kita memfokuskan atau membahas tentang penguapan dahulu ya. Ini Itu ya, Pak. Ya, Pak. ya, pemanfaatan penguapan ya. Jadi salah satunya kan pembuatan garam. Terus untuk yang nomor 2, 3 itu kan pasti ada yang lain. Oh iya. Nah, itu didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, di sini kita akan presentasi untuk hasilnya itu. Ya, bisa didiskusikan. Sudah selesai apa belum ini? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai ya? Ya. Nah, sekarang waktunya kita membacakan hasil diskusi. Adakah yang ingin membacakan yang pertama? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oh, Anggi dulu ya. Nanti yang untuk yang kedua, Bayu nanti Angginya. Untuk yang penguapan tadi, contoh penguapan untuk Bayu, cara membuat garam tadi ya. Yuk Anggi dulu. Contohnya selain membuat garam yaitu menjemur baju. Iya, pinter. Apalagi? Terus memasak air. Iya, pinter. Jadi selain untuk proses pembuatan garam, jadi menjemur baju juga ya, terus memasak air itu juga ada proses penguapan juga. Nah, untuk yang soal yang kedua, Bayu, ayo silahkan. Soal yang kedua tadi proses pembuatan garam ya, Pak?
Iya, benar. Ya, Proses pembuatan garam. Ya, caranya air dari laut dimasukkan ke petak-petak yang sudah dibuat petani dengan ukuran petak yang ditentukan dengan cara tanah yang dipadatkan terlebih dahulu. Kemudian air yang sudah dimasukkan ke petak-petak dijemur hingga 210 hari, Pak. Nah, kemudian terjadi penguapan. Nah, garam yang bisa dipanen adalah pada waktu musim kemarau, Pak. Ya, Pak Edma. Suaranya tidak masuk, Pak Edma. Oh iya, maaf ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Anggi dan kelompoknya Bayu. Nah, ini selanjutnya. Kalian perhatikan, ini gambar apa ya ini? Yang sebelah kiri. Petani garam, Pak. Petani garam Nah, itu, Pak. petani garam. Terus yang sebelah kanan. Gambar jam, Pak. Jam analog. Jam dinding, Jam. Pak. Iya. Jam dinding. Adakah yang tahu? Pak. Ada yang tahu hubungan antara garam dan jam? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Iya, apa Waktu Bayu? penjemurannya Pembuatan garam itu membutuhkan waktu gitu, Pak. Iya, pinter. Jadi pembuatan garam itu membutuhkan waktu yang lama ya. Tadi berapa hari tadi? 210 hari. Nah, dari situ kita akan belajar tentang waktu ya. Nah, di sini ada beberapa satuan waktu yang biasa kita gunakan. Yang pertama jam, menit, detik, dan tahun ya. Nah, bisa dibacakan Fitria untuk ini konversi satuan waktunya? Bisa, Bapak. Konversi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 window sama dengan 8 tahun. Iya, pintar. Nah, ini salah satu konversi satuan waktu. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang jam, menit, dan detik saja ya. Untuk hari, window, dan tahun di pembelajaran selanjutnya. Nah, dari situ 1 jam itu 60 menit. Jika 2 jam, ada yang tahu berapa menit? 120, Pak. 120 menit, Pak. Pinter. Ternyata semuanya sudah paham tentang jam ya. 1 jam itu 60, kalau 2 jam 120. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Sekarang kita belajar konversi satuan waktu. Ya, 1 jam itu berarti 60 menit, sedangkan 1 menit berarti 60 detik. Sehingga 1 jam itu sama artinya dengan 3.600 detik. Diperoleh dari 60 dikalikan 60. Sekarang kita lihat bersama-sama. Misalkan 2 jam. Karena 1 jamnya 60 detik, maka kita peroleh 2 dikali 60. Hasilnya adalah 120 menit. Ya, ini dia. Ini tadi ya yang Bapak tanyakan ya. 2 jam itu 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. 4 jam berarti 240 menit. 5 jam berarti 300 menit. Kemudian 6 jam berarti 360 menit. 7 jam berarti 420 menit dan 8 jam berarti 480 menit dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita belajar mengkonversi jam ke menit. Soal pertama,
1 jam 20 menit. Ada yang tahu 1 jam 20 menit itu cara mengerjakannya gimana? Ada yang tahu ini? Ya tahu Pak. Iya, ya. Siapa duluan? Ayo, bisa. Sanggar bisa, Bayu juga bisa. Ayo. Saya, Pak. Ya, Wah, Pak. semuanya bisa ya. Ya, terus Ya. yo. 1 jam 20 menit itu kalau 1 jam tadi kan 60, Pak. Berarti 60 Ya. ditambah 20 jadi 80 menit, Pak. Oh iya, kita lihat ya ini. Jawabannya Ya. benar apa salah? Kan kita jadikan ke menit. Bagaimana caranya? Karena ada dua satuan yang berbeda, maka kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu 1 jam dan 20 menit. Yang kita rubah adalah 1 jamnya. 1 jam kita rubah ke menit, kita bisa menggunakan bantuan tabel jam ke menit berikut, yaitu 60 menit. Setelah itu kita jumlahkan, karena sudah sama satuannya ya, 60 ditambah 20. Hasilnya adalah 80 menit. Soal kedua. Iya, ternyata benar ya. 80 menit. Ya, tepuk tangan untuk teman kita satu ini ya. Terus sekarang 3 jam 45 menit. Ada yang bisa? Apa? Ayo, ada yang bisa apa enggak? Oh iya, Bayu. Ayo, berapa Ya. kira-kira? 3 jam itu dikonversi menjadi menit Pak. 3 Iya. kali 60, 3 kali Iya. 60 itu 180 ditambah Iya. 45 menit berarti 225 menit Pak. Iya, kita lihat ya, benar apa salah kira-kira ya. 3 jam 45 menit. Kita rubah ke menit. Sama caranya kita bagi menjadi 2, yaitu 3 jam dan 45 menit. Yang kita rubah adalah 3 jamnya. Berdasarkan tabel diperoleh 3 jam itu ternyata 180 menit. Berarti 180 kita jumlahkan dengan 45. Hasilnya adalah 225 menit. Iya, ternyata benar. Ya, tepuk tangan untuk Bayu. Nah, kemudian soal berikutnya. 5 jam 10 menit. Adakah yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, ya, coba dijawab yuk. Ya, itu sama seperti sebelumnya, Pak. 5 jamnya diubah dulu ke menit. Berarti 5 jam itu jadinya 300 menit. Terus ditambah 10 menit, jadinya 310 menit. Ya, kita lihat dulu ya. Benar atau salah? Soal ketiga, 5 jam 10 menit. Kita mau rubah ke menit. Kita bagi menjadi 2, yaitu 5 jam dan 10 menit. 5 jam itu ternyata adalah 300 menit. Berarti kita jumlahkan 300 ditambah 10 menit, hasilnya adalah 310 Iya, ternyata benar. menit. Ya, tepuk tangan untuk Dian ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana jika konversinya kita balik dari menit ke jam? Misalkan 120 menit akan kita rubah ke jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka 120 kita bagi 60. Hasilnya adalah 2 jam. Kemudian 300 menit, berapa jam ya? Berarti 300 dibagi 60. Hasilnya adalah 5 jam. 420 menit, berarti 420 dibagi 60. Hasilnya adalah 7 jam. Misalkan yang selanjutnya adalah 90 menit. Ya, 90 menit itu tidak bisa langsung dibagi dengan 60. Pasti ada sisanya. Maka 90 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 30 menit. 60 menit itu bisa kita rubah menjadi 1 jam. Sekarang tinggal kita gabungkan, berarti 1 jam 30 menit. Selanjutnya 250 menit, kita mau rubah ke jam. Caranya bagaimana? Kita lihat pada tabel jam berikut. Pada tabel jam tersebut, angka yang mendekati dengan 250 adalah 240 menit.
Maka 250 diperoleh dari 240 ditambah 10 menit. 240 menit berdasarkan tabel adalah 4 jam. Berarti tinggal kita gabung 4 jam 10 menit. Sudah paham anak-anak tentang waktu, satuan waktu yang kita gunakan dan pembagiannya atau penjumlahannya? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita diskusi kembali untuk LKPD yang lembar keduanya. Nah, kita diskusikan. Ini dia konversi satuan waktunya. Ini. Kemudian ini soalnya. Yang pertama. Sebutkan satuan waktu yang kalian ketahui. Yang pertama, jam. Untuk yang kedua dan tiga, kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Ya, Pak. Ya, terus untuk soal yang kedua. 20 menit sama dengan 20 dikali 60 sama dengan 120 detik. Nah, untuk soal yang kedua, 4 jam 20 200, menit. Pak. Gimana? 1.200, Pak. 1.200. Iya. 1.200. Oke, untuk yang nomor 2, 4 jam 20 menit itu dikerjakan ya. Dan yang nomor 3 juga. Ya, bisa dikerjakan bersama kelompoknya. Saya beri waktu 5 menit ya. Gimana? Sudah selesai? Ya, Pak. Ya. Kalau sudah selesai, waktunya kita membacakan hasil diskusi kalian. Ya, untuk yang pertama tadi, soal yang pertama tadi, sebutkan satuan waktu yang kalian ketahui. Siapa ya yang ingin membacakan hasil diskusi kelompoknya? Adakah yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, Dian, ayo kita dibacakan ya. Iya, Pak. Yang nomor 2 itu jawabannya menit. Yang ketiga detik. Iya, benar ya. Jadi yang biasa kita gunakan itu adalah jam, kemudian menit, dan detik. Ya, kemudian soal berikutnya. Kelompok siapa ya yang ingin membacakan hasilnya? Ayo, siapa? Bayu lagi ya? Oh iya, ayo. Nomor 2 ya, Pak. Iya, 2. 4 jam dikonversikan menjadi menit. Berarti 4 kali 60. 4 kali 60, 240. 240 ditambah 20 menit berarti 260 menit, Pak. Iya, benar sekali ya. Benar sekali, 240 menit. Terus yang ketiga. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, Eka. Bisa, Eka. Tias Kelompoknya Eka ya. belajar Tias belajar selama 1 jam 15 menit. Berapa menit lama waktu Tias belajar? 1 jamnya dikonversikan dulu ke menit. 1 jam tadi ada 60 menit. Jadi 60 ditambah 15 menit hasilnya 75 menit. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang sudah berani membacakan hasil diskusinya. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Nah, pembelajaran hari ini ya. Kita tadi belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Penguapan, Pak. Wujud, Pak. Perubahan wujud ya, keajaiban perubahan wujud ya, penguapan. Ada yang tahu penguapan itu apa? Ada yang masih ingat? Perubahan wujud dari cair ke gas. Cair ke gas. Contohnya apa aja tadi?
memasak air, merebus air, menjemur Menjemur pakaian, pakaian. Ya, Menjemur ya. pakaian. menjemur ikan, Pak, Oh, menjemur menjemur ikan, ikan. Ya, ikannya Iya. biar kering ya. Jadi Iya. ikan pembuatan asin nanti ya. ikan asin. Terus Hmm. proses pada pembuatan garam, Pak. Iya, proses pembuatan garam. Jadi prosesnya ya di tengah-tengah pembuatan garam itu ada proses penguapannya. Nah, di sini menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian pembuatan garam memanfaatkan keajaiban perubahan wujud yaitu menguap. Nah, ini dia satuan waktu yang sering digunakan apa saja? Jam, menit, detik. Ya, jam, menit, dan detik. 1 jam itu ada berapa menit ya? 60, Pak. 60. Kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. 60. 60 juga ya. Kalau 22 menit itu berapa detik? Kalau 2 menit. 120, Pak. 180. Oh, 120. 120 apa 180? 120. Oh, 120. Ya, pinter ya. Semuanya sudah paham. Nah, ini dia. Kalau 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu sama dengan 3.600 detik. 1 menitnya 60 detik. Detik. Nah, ini soal evaluasinya. Nah, Bapak akan bagikan soal evaluasi ya, tapi tidak dikerjakan di sini ya. Dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Oke. Iya, Pak. Ya, tapi benar-benar dikerjakan loh ya. Nanti tidak dikerjakan atau ada yang menyuruh mengerjakan kakaknya, nggak boleh ya kalau seperti itu. Harus dikerjakan sendiri. Berarti ini Karena tidak yang boleh kelompok ya, Pak Hetma ya? Iya, karena kalau soal evaluasi itu dikerjakan mandiri ya, dikerjakan sendiri ya. Nanti Iya, itu Pak. akan ada nilainya untuk kalian sendiri-sendiri. Nah, refleksi hari ini. Nah, kita akan merefleksikan hari ini ya. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan hari ini? Tenang, Senang, Pak. Nah, Pak. Ya, Tahu informasi baru, Nggak Pak. tahu, Pak. Buat Ya, Pembuatan contohnya garam, Pak. Cara pembuatan garam. Iya. Nah, tadi sebelumnya ada pembuatan garam itu pulau apa ya yang terkenal dengan produksi garamnya tadi? Pulau Madura, Pak. Nah, iya. Bukan pulaunya dari garam ya, tapi pulaunya produksi garam terbanyak ya. Akhirnya dijuluki sebagai Pulau Garam. Nah, selain itu, apalagi yang didapatkan? Konversi waktu, Pak. Konversi Dari waktu. jam ke menit, menit ke detik, Pak. Iya, dari jam ke menit, menit ke detik ya, atau sebaliknya. Nah, kenapa pengkonversian itu waktu itu penting? Karena kalian setiap hari juga akan melihat waktu. Biasanya kalian mau berangkat sekolah, lihat jam dulu apa tidak? Iya, Iya, Pak. Nah, Pak. jadi kan bisa kalau setelah ini bisa memperhatikan, oh kurang berapa menit ya saya ke sekolah. Nanti perjalanannya terlambat apa? Tidak, seperti itu. Nah, kemudian apakah menemukan kesulitan setelah kita belajar hari ini? Tidak. Tidak, Pak. Sudah Ya. Pak. Ya, alhamdulillah ya kita sudah memahami pembelajaran hari ini tentang keajaiban perubahan wujud, menguap, dan pengkonversian satuan waktu. Nah, apa yang masih belum dipahami? Ada? Tidak, Pak. Tidak paham. Ya. Alhamdulillah muridnya Pak Edma ini pintar-pintar semuanya. Nah, apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan hari ini? Mengamati video pembuatan garam, Pak. Ya, jadi mengamati video pembuatan garam. Jadi tahu ya bagaimana proses pembuatan garam. Terus apa lagi? Ada yang lain? Mengonversi waktu. Seru, Ya, Pak. mengkonversi waktu ya. Tahu, Jadi Pak, tahu nanti, ya. Pak.
Kalau lihat jam, tidak bingung Iya. lagi. Iya, pinter. Terus nanti di saat kalian memasak juga kan biasanya memasak ada waktunya. Harus berapa Iya, Pak. menit ya? Seperti itu. Kalau nggak tahu kan nanti gosong jadian masakannya ya. Cocok, Pak. Nah, iya. Sebutkan perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui. Tadi apa, ayo? Apa Menjemur saja? baju, Pak. Menjemur baju. Terus apa lagi? Menjemur Masak Air. air. Ya, ya memasak air ya. Minyak wangi. Iya, minyak wangi ya. Biasanya menggunakan minyak wangi ini kelihatannya mau berangkat sekolah. Ya Pak, biar wangi. Biar wangi. Kadang juga belum mandi juga banyak yang buat memakai minyak wangi ya, biar nggak kelihatan bau gitu, nggak terasa baunya. Iya Pak, kalau dibiarkan terbuka tutupnya minyak wanginya habis Pak. Iya, Menguap benar berarti sekali. ya, Pak. Itu menguap ya, karena benda cair itu bisa menguap menjadi gas, termasuk minyak wangi tadi. Jika dibiarkan terbuka, akan lama-lama akan menjadi habis ya. Kalau habis jadi beli lagi nanti ya. Nah, jadi setelah dipakai harus ditutup. Nah, terima kasih. Nah, tadi sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, nah besok kita akan belajar tema selanjutnya. Ya, tema selanjutnya maksudnya pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran kedua ya. Nah, sebelum itu kalian kalau di rumah itu belajar apa tidak? Belajar, Pak. Belajar Pak, les Pak. Belajar. Oh, ada yang les. Kalau sudah les itu kalian belajar lagi apa tidak? Belajar Kalau sudah Pak. les. Kalau sudah les Kadang tetap harus tidak, belajar Pak. loh ya. Kadang tidak kadang Pak, langsung tidak. Oh, langsung tidur lah. Itu nanti kalau habis les nggak belajar, nanti kalau ada yang lupa nggak kerjakan PR atau lupa PR-nya belum dikerjakan ya, nanti bisa dihukum di sekolahan, begitu ya. Jadi walaupun kalian sudah les, tetap harus belajar ya. Ya Pak. Kemudian, Ya, Pak. ya sebelum berangkat sekolah, biasanya kalian itu salam apa tidak sama orang tua ya? Iya Pak. Iya Ya Pak. pamitan Oke, Pak. juga, Pak. Sama Salam. sekalian Pamitan minta uang ya. saku. Iya, sekalian minta uang saku. Iya. Iya, pamitannya karena mau minta uang saku kelihatannya ini. Iya Pak. Iya Jadi Pak. dibiasakan ya. Dibiasakan kalau sebelum berangkat kalian harus berpamitan ya, walaupun tidak meminta uang saku, walaupun sudah diberikan kemarin. Terus kalau pulang sekolah juga seperti itu ya, harus salam dulu ya, salam dulu terus salim sama orang tuanya. Nah, itu harus dibiasakan setiap hari ya. Terima kasih. Saya akhiri sekian ya, tapi sebelumnya kalian harus berdoa dulu. Ayo, tadi yang menyiapkan siapa ya untuk berdoanya? Saya, Pak. Ayo Pak. Ya, kita siapkan kembali ya untuk Ya, berdoa sebelum pulang. ya, Pak. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bayi ya. Sampai jumpa besok. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah semua sudah presentasi. Oke, sudah fair teaching, wis legot. Ya, meskipun ada yang terkendala tapi enggak fatal ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Baik, Ngejar Bapak dan waktu ini Ibu. tadi. Saya tidak memberikan komen banyak ya. Hanya diperhatikan kalau nanti pembelajaran menggunakan nyanyi ya. Kalau anak-anak mungkin ya itu bisa bagus gitu, tapi kalau ini tadi sudah disiapkan videonya, coba video tok sing nyanyi itu yo apik gitu ya, tapi karena ya
muridnya ikut nyanyi akhirnya nggak bareng gitu ya. Jadi baik di Bu Indra maupun di Bu Eka Fitri akhirnya nyanyinya nggak bareng gitu, sehingga nanti kalau penjara ngajar sungguhan, kalau dimungkinkan anak-anak itu tidak bisa nyanyi bareng, terus penjara menggunakan video nyanyi, ya sudah pakai itu aja, anak-anak nggak usah nyanyi, pokoknya sikap sempurna aja, nggih. Terus yang masih ini yaitu tadi ya, sering memberikan perintah atau menjawab secara klasikal. Nih. Jadi tadi siapa tadi yang membaca kesimpulan, ya tapi bareng akhirnya ya nggak bareng gitu ya. Nah seharusnya bisa di satu aja, satu yang membaca kesimpulan di Budian tadi ya. Nah itu salah satu yang diminta atau gurunya yang menyimpulkan bisa, tapi kalau disuruh semuanya akhirnya ya enggak bareng gitu. Ya enggak bareng juga enggak apa-apa sih kalau tidak membuat rame gitu. Terus yang terakhir ini yang Pak Hetma ini karena masih anyar. Pak ini tadi kelas pinten nih Pak? Kelas 3 Bu. Kelas 3 nggih. Oke. Kelas 3 pembuatan garam ya. Ya. Lah ini nggih yang menurut saya itu tema, nggih, tema di situ ada muatan pelajaran, tapi ya belum es jus itu loh ya, masih es campur ya. Jadi kelihatan dari apa tadi, dari penguapan ya, dari menguap terus ke jam itu kan adoh gitu ya. Mestinya bisa dikaitkan kalau misalkan tadi ada 210 hari. Nah, 210 hari itu misalnya kalau itu 210 hari itu berapa bulan ya anak-anak? Kalau 1 bulan 30, kalau 210 hari itu berapa bulan ya? Ya, misalkan dibawa ke bulan. Kalau 1 bulan berapa hari ya? Itu anak-anak kelas 3 kan juga sudah tahu mesti ini. Nah, terus mari ngono kalau 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Satu apa namanya? 1 bulan ada berapa minggu? Jadi tidak meloncatnya jauh dari membuat garam yang 210 hari tapi terus mari ngono dibawa ke jam. Ya. Jadi turun gitu, tapi setelah sudah 1 hari berapa jam anak-anak dari bangun tidur sampai ke bangun tidur lagi, nah itu 24 jam sehari semalam. Nah sekarang barulah ke jam, 1 jam berapa menit, berapa detik gitu. Nah tadi mengkonversi dari jam ke menit harus pakai tabel. Ya seharusnya sekalian untuk mengajari anak-anak membagi, kelas 3 sudah membagi belum? Belum. Oh belum. Ya. Jadi memang harus pakai tabel ya. Oke. Tapi yang dari menit ke jam, dari menit ke jam, ya karena tadi agak kecil-kecil ya, jadi masih mudah ya, 90 menit berapa jam, 120 menit berapa jam. Ya, itu tidak pakai tabel tapi dibagi. Ya, mestinya dari jam ke menit itu, dari jam ke menit itu malah perkalian mestinya anak-anak sudah itu ya. Itu sekalian untuk melatih perkalian tidak usah pakai tabel. Ya jangan gede-gede memang itu. Nah, itu